anak hari ini. Coba orang tua hari ini problemnya pertama adalah handphonenya. Gara-gara handphone itu sudah disuruh susah, ditegur rewel, marah aja adanya. Belum lagi dia ngunci pintu, tidak tahu apa yang ditonton. Pergaulan tidak karu-karuan, Masya Allah. Problem anak hari ini mengerikan. Cuman ternyata ada solusi yang dahsyat. Ini yang kami tawarkan pada pertemuan yang lalu. Solusinya adalah pesantren. Pesantren adalah solusi dahsyat buat anak-anak kita hari ini, di zaman ini. Dan memang zamannya zaman pesantren. Kalau zaman Anda tahun 70, 80 aman. Tidak banyak pondok pesantren karena memang tidak banyak godaan. Hari ini coba kalau sudah pondok pesantren megang handphone nggak bisa, main internet nggak bisa, pergaulannya terbatas. Coba apa? Hingga mungkin bisa dikatakan 80% problem anak-anak hari ini adalah terselesaikan di pondok. Makanya rindukan anak Anda ke pondok, rindukan bukan dipaksa. Anda yang menghimbau, merindukan mereka ke pondok pesantren. Untuk jadi dokter ada jalur pondok pesantren. Jalur dokter ada dari SMP SMA-nya yang hebat, ada lingkungan yang terbatas, lingkungan yang terdidik, lingkungan yang terjaga. Itu menjadikan anak kita akan besar, tumbuh dengan berkembang dengan baik. Pondok pesantren. Maka yang punya anak dan cucu, rindukan anak-anak Anda ke pondok pesantren. Mungkin ada yang berkata, anakku sudah tidak mungkin masuk pondok pesantren, sudah mau kuliah dan sebagainya. Oke, kalau memang putra-putri Anda, ini adalah himbauan. Kalau memang putra-putri Anda sudah tidak mau tidak mau masuk pondok pesantren dengan jasadnya, maka masukkan ke pesantren hatinya. Hatinya saja kalau begitu. Gimana masukkan hatinya? Sambungkan hatinya. Gimana caranya? Banyak cara. Di antaranya, kami beri satu. Kalau Anda mengirim 1 juta rupiah, Anda tambah 100.000. Misalnya kuliah di Jogja atau di Malang, di mana Anda biasa mengirim 1 juta, Anda tambah 1.100.000. Untuk apa? Katakan pada putri Anda, sayang, 100-nya kau kirim ke pondok ya. Pondok mana, Umi? Pondok ini. Iya, Umi. Setiap habis transfer dia kirim kepada Anda, Umi sudah saya kirim. Anda sedang, syukran sayang, makasih. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bulan ke-6 Anda kurangi menjadi 1 juta lagi. Dia yang bertanya, Mama lupa ya ada 100-nya. Dia sudah mulai mengingatkan, dia sudah kecantol. Terus Anda lanjutkan sampai dia selesai kuliah. Selesai kuliah dia akan bekerja, Anda ingatkan kembali, sayang kau sudah kerja, dapat uang kan? Ya Umi, alhamdulillah. Tapi ingat, waktu kamu kuliah gimana? Biasanya Umi kirim berapa? 1.100.000. 100 untuk apa? Untuk pondok. Sekarang kan nggak ada, Umi nggak kirim lagi. Kamu sudah dapat gaji. Anda ada untuk pondok pesantren sayang. Oh iya Umi, dia akan motong dari gajinya sendiri. Persiapkan kalau tiba-tiba menjadi orang kaya raya, pasti dia akan sambung dengan tempat mulia. Itu mondokkan hatinya. Selagi dia rindu tempat mulia, Allah yang menjaga nanti. Tapi kalau anak kita tidak kita kenalkan kemuliaan, akan hilang. Ini orang kedua. Orang ketiga, mungkin ada orang yang berkata, waduh kalau anakku aku beri duit tambahan. Nggak kira distorkan kemanapun. Wong dia suka ngambil duit sendiri. Dia badung, dia bandel, dia Kalau memang punya anak semacam itu, ambil pertolongan dari Allah secara langsung seperti Allah janjikan. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong orang lain. Tolonglah anaknya orang lain, maka Allah akan tolong anak Anda. Dan cara menolong anak orang lain, ayo bergabung menghidupkan pesantren, madrasah diniyah yang dari kampung-kampung. Biarpun anak Anda susah masuk madrasah diniyah, Anda nggak boleh meninggalkan madrasah diniyah di kampung-kampung itu. Hei hamba Allah, mungkin anak Anda paling nggak senang dengan madrasah diniyah, tapi Anda yang senang dengan madrasah diniyah, maka Allah akan nolong anak Anda. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba tersebut nolong anaknya. Madrasah diniyah di kampung tolong hidupkan, gentengnya dibenahi, semennya, semuanya, mejanya Anda biayai, gurunya. Atau pondok pesantren Anda urusi anaknya orang, biarpun anak Anda katanya bejat, badung, bandel, ketahuilah Allah akan kembalikan pada waktunya. Ini yang ketiga, mengambil pertolongan dari Allah. Dan ini termasuk yang kami serukan di akhir-akhir ini, menghidupkan kembali tempat-tempat belajar agama di kampung-kampung. Termasuk di antara tim Al-Bahjah, hari ini datang atau tidak dari Bandung. Tim Al-Bahjah adalah di antaranya mula-mula kita akan membuatkan toilet yang layak. Biar ngajinya senang. Sebab kalau sudah anak mau ngaji, lalu sakit perut pulang ke rumah tidak balik lagi. Kemudian hari ini sudah mulai gede, lihat mulai intip-intipan. Toilet perempuan yang terhormat.
Kita ada program, enggak tahu namanya, lupa tuh. Program T apa itu? Program PT Toilet Syar'i, TS Toilet Sehat Syar'i gitu. Ini ada kita program dengan tim membuat. Kalau nggak ada madrasah diniyah yang perlu belum ada toilet yang bagus, kita buatkan. Dan hendaknya Anda bergabung dalam program ini. Penting madrasah diniyah. Yang mengurusi madrasah diniyah dia adalah orang-orang hebat. Itu dapat berapa sih ngaji itu? Nggak dapat apa-apa. Kalau dapat 100.000, 200 dicium itu duit, bukan karena cinta dunia, menganggap ini uang berkah. Itu kiai-kiai kampung hebat. Mungkin 80%, 90% semua yang ini ngerti sholat di mana? Bukan di pondok-pondok besar. Bukan dari kiai-kiai besar. Akan tapi kita bisa sholat dari kiai kampung kita. Ini yang harus kita hidupkan kembali. Makanya yang merasa anaknya Badung bandel, yang sudah pinter juga, ayo kita punya gerakan saat ini, kebersamaan, bersama-sama menghidupkan kembali madrasah-madrasah di kampung-kampung. Itu hebat, luar biasa. Ustadznya ustadz ikhlas, kadang pagi kerja, sorenya ngajar. Masya Allah, buru-buru dari sawah, dia dari sawah pergi ke habis mandinya buru-buru. Nggak punya sabun cair, ada sabun pelok itu. Dia dua habis gini, sehingga waktu hadir ke kelas itu di sini ada sabun putih. Kita bayangin suatu kan ilustrasinya ini harus jelas, ini ustadz-ustadz yang sederhana itu. Tidak sombong, itu wali tersembunyi. Wali tersembunyi itu ustadz-ustadz di kampung. Maka Anda perhatian, hormati mereka. Menghormati ustadz terkenal dulu, lupa dengan ustadz kampungnya. Ini adalah umat yang keblinger. Kami bisa bertanya kok selama ini kepada semuanya, waktu mbah Anda meninggal siapa yang datang? Kiai kampung atau Bu Yayah ya? Kiai kampung, sudah selesai. Nenekmu wafat, siapa yang bacain doa? Kiai kampung atau Bu Yayah ya? Ya sudah, kalau Anda bisa menghormati Bu Yayah ya, tentu sangat bisa menghormati kiai kampungmu. Kalau tidak, Anda pembohong. Saya kembalikan kepada kiai kampung. Ini serius. Banyak orang tuh kalau sudah kenal ustadz meremehkan kiai kampung. Yang ngajari sholat di kampung ada kan? Saya kenal kabiro, kami kenal kabiro, alhamdulillah kabiro ada kampung. Dan di kiai kampung tuh masya Allah tawaduknya. Saya ceritakan suatu ketika kami masuk balik ke kampung, turun dari mimbar, ada seseorang mencium tangan. Karena di bawah kami mencium tangan, kami tidak tahu tangan siapa mencium tangan, kok nempel banget begitu. Setelah saya buka begini, tak tanya guru saya. Karena saya lebih muda, kami tak balik tangannya, tak ambil, saya bisa. Cuman yang menjadi pelajaran buat saya, kok bagaimana seorang guru begitu tulusnya mencium tangan muridnya, kalau bukan karena hebatnya beliau. Sehingga terlintas di hati saya, mungkin kemudian saya menuntut ilmu gara-gara guru semacam ini. Balik tangannya, saya bilang, oh saya lebih kuat, saya lebih mudah. Maksud saya apa? Ini loh orang-orang ikhlas, sama muridnya aja begini. Saya ini orang-orang di kampung, makanya jangan meremehkan kiai-kiai kampung itu. Saya akan sambungkan masalah ini karena hari ini kita gampang terpesona dengan suatu gebiar gara-gara di YouTube, di televisi, di ini, sama ustadz kampungnya tidak bisa menghargai. Mau apa? Baik, ini bagi yang kelas ketiga tadi, anaknya Badung bandel, urusi madrasah pondok-pondok. Alhamdulillah, kalau pondok kita ada Al-Bajah, ada pondok, banyak di pesantren juga ada kok. Tidak harus pondok kami, tidak. Kemudian yang keempat nih, orang yang nggak punya anak. Ada orang berkata saya nggak punya anak, bagaimana? Kalau bicara nggak punya anak banyak contohnya. Siti Aisyah nggak punya anak kok, tapi orang hebat ahli surga. Makanya jangan sampai Anda yang tidak punya anak di dunia, di akhirat nggak punya anak. Apalagi Anda di dunia nggak punya anak, rezekinya banyak, rugi dong nggak punya anak di akhirat. Tuangkan rezeki Anda ke tempat mulia, pesantren, pendidikan, maka mereka akan jadi anak Anda yang akan bertemu Anda nanti di akhirat. Imam Nawawi nggak punya anak, tapi di akhirat kaya anak. Jangan sampai kaya raya, nggak punya anak, meninggal, mati nggak punya anak juga di akhirat. Tumpahkan rezeki Anda. Anda bingung siapa warisi Anda kan? Yang nggak punya anak, kaya raya. Loh, berpikir cerdas dong. Ayo ditumpahkan rezekinya untuk tempat mulia, untuk mendidik anak-anak agar jika aku mati nanti mereka jadi anak-anakku. Baik, kembali ini adalah pendidikan anak, jangan sampai rusak. Rindukan ke pondok pesantren, maka problem yang kita sebut tadi akan terselesaikan insya Allah. Sahabat Al-Bajah TV,
Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.